Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa jumpa kembali di mata kuliah saya berkaitan dengan manajemen pemasaran. Selamat sore mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam di Diponegoro Tulungagung. Pada materi sore hari ini kita membahas berkaitan dengan sifat perusahaan sinergis tinggi. Di sifat perusahaan sinergis tinggi, rencana strategi ini memerlukan tindakan dalam 3 bidang utama, saudara. Yang pertama adalah mengelola berbagai bisnis perusahaan secara portofolio investasi. Bisnis itu sebagai investasi, itu yang harus kita tahu. Yang kedua, mengevaluasi kekuatan masing-masing bisnis dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar dan posisi serta kesesuaian perusahaan di pasar tersebut. Yang ketiga, ini yang sangat diperlukan dalam perencanaan strategis, yaitu menyusun strategi itu sendiri. Nah, rencana pemasaran, saudara-saudara, merupakan alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan usaha pemasaran. Setiap kali perusahaan harus mempunyai apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran. Di rencana pemasaran itu ada rencana pemasaran strategis dan ada rencana pemasaran yang taktis. Nah, perencanaan strategis yang korporasi dan divisi ini dalam proses perencanaan, dalam penerapan dan pengendalian ini ada 3 hal di perencanaan. Perencanaan itu ada perencanaan korporasi, ada divisi, ada bisnis, dan ada produk. Nah, di penerapan itu perencanaan bisnis yang berjalan, yaitu pengorganisasian dan bagaimana penerapannya. Sedangkan di pengendalian itu ada pengukuran hasil, ya. Setelah itu ada memeriksa hasil, baru ada tindakan atau evaluasi di hasil tersebut. Nah, perencanaan strategis di unit bisnis itu dalam proses perencanaan itu ada beberapa hal. Yang pertama, misalkan kita harus pertama kali kita harus menciptakan atau memiliki misi bisnis itu sendiri. Ya, bagaimana jalan misi bisnis ini? Kita harus melihat analisis SWOT-nya. Apa yang pernah kita bicarakan strategi-strategi yang pertemuan yang lalu. Di analisis SWOT ini, di lingkungan eksternal itu ada analisis peluang dan ancaman. Sedangkan di lingkungan internal ada analisis kekuatan dan kelemahan kita. Bagaimana peluang dan ancaman dari bisnis kita yang kita geluti bersama, atau bagaimana analisis kekuatan kelemahan yang dari bisnis kita yang sudah ada atau mungkin mau menciptakan bisnis yang baru. Nah, setelah itu di proses perencanaan ini ada formulasi sasaran. Setelah itu ada formulasi strategi, kemudian ada formulasi program, bagaimana mengimplementasi, dan selanjutnya ada umpan balik atau pengendalian. Di umpan balik dan pengendalian ini ada evaluasi dari bisnis dari perusahaan yang berjalan. Saudara-saudara yang saya hormati, memberikan nilai dan kepuasan pelanggan ini sangat perlu. Apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan? Ini adalah perasaan kecewa atau senang. Ya, kepuasan pelanggan adalah perasaan kecewa atau senang seseorang pelanggan yang muncul setelah membandingkan antara kinerja hasil produk yang diperoleh terhadap kinerja hasil produk yang diharapkan. Misalkan kalau kita beli sesuatu si A misalnya, bagaimana si A itu kita bisa membandingkan antara A ini yang kita beli di sini dengan A yang kita beli yang di sana. Nah, ini pembandingan ini merupakan utility atau kepuasan pelanggan. Nah, di nilai yang diberikan kepada pelanggan itu ada apa saja? Misalkan ada nilai total, ada nilai produknya bagaimana, ada nilai pelayanannya bagaimana, ada nilai karyawannya, nilai citra. Jadi tidak hanya produk saja yang diberikan. Ketika dia masuk si toko si A misalkan,
bagaimana pelayannya, bagaimana karyawannya, itu sangat suka, sangat ramah dan sebagainya, sehingga dia akan beli ke toko tersebut. Kemudian dari segi pelanggan total misalkan, bagaimana biaya keuangannya, waktunya, energi, mental, kalau ketika masuk ke toko itu cepat dilayani, ya, cepat diberikan dan sebagainya, itu akan memberikan kepuasan pelanggan. Nah, alat untuk melacak pengukur kepuasan pelanggan ini saudara-saudara, yang pertama adalah ini ketika kita ada evaluasi yang tadi, ya, yang awal tadi, ya, misalkan pada biaya pelanggan, ya tadi, maka sistem yang pertama adalah sistem saran dan keluhan. Bagaimana kita meletakkan di toko kita, jadi di usaha atau di tempat usaha kita, sistem saran dan keluhan. Di kotak itu ada saran dan keluhan jikalau ada produk yang tidak benar atau produk yang menyalahi aturan dan sebagainya. Yang kedua, ini kita melakukan survei kepuasan pelanggan. Kita harus survei setiap tahun itu untuk kepuasan pelanggan, yaitu dengan misalkan menyebar angket-angket. Misalkan kita perusahaan itu menyewa beberapa perusahaan survei, kan ada di perusahaan survei di Indonesia itu. Mohon maaf kalau saya bisa menyebutkan, ada perusahaan Nielsen misalkan. Nah, itu kita harus ada survei kepuasan pelanggan, biar perusahaan itu menyurvei kepada pelanggan-pelanggannya, ya, bagaimana produk-produk ini yang dihasilkan ini, apakah ada kepuasan atau tidak, dan di mana saja letak jauh dekatnya dari produk-produk ini. Nah, yang ketiga, alat untuk melacak ini yang ketiga adalah belanja siluman. Yang dimaksud dengan belanja siluman ini, kita sebagai atau mungkin mengirim tim itu sebagai pelanggan atau mungkin sebagai pembeli untuk membeli produk kita. Jadi produk kita sendiri yang akan kita beli, ya. Bagaimana tanggapan di masyarakat atau bagaimana tanggapan di konsumen dengan produk kita kalau kita tidak belanja dengan produk kita sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan belanja siluman. Jadi untuk mengetahui hal itu. Yang keempat, analisis pelanggan yang hilang. Nah, ini mengevaluasi kalau kita sudah survei kepuasannya bagaimana, menganalisis pelanggan yang hilang ini bagaimana. Kenapa pelanggan ini meninggalkan perusahaan kita? Kenapa meninggalkan produk kita? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Nah, ini adalah bagian dari manajemen di pemasaran. Nah, sifat perusahaan yang bersinergi tinggi itu, ya, menurut Abtur ini, bahwa yang bekerja tinggi itu pertama yang paling puncak itu adalah pemercayaan, ya. Yang kedua adalah proses yang selanjutnya itu adalah ada sumber daya dan organisasi. Dari empat ini kalau kita menurut Arthur bahwa ada pemercaya, ada proses, ada sumber daya, ada organisasi. Kalau empat ini berjalan dengan sinergis dari atas yang dipercaya dan sebagainya, maka perusahaan itu berkinerja yang tinggi. Nah, menarik dan mempertanyakan pelanggan itu misalkan customer relation management-nya, bahwa ada proses pengolahan informasi yang rinci tentang masing-masing pelanggan dan mengelola secara cermat semua titik sentuh pelanggan dengan tujuan memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Ini yang sangat harus perlu. Titik sentuh ini yang harus kita ketahui bersama sebagai manajer dalam perusahaan. Nah, langkah untuk mengenai tingkat peralihan pelanggan ini bagaimana? Pertama, perusahaan harus mendefinisikan dan mengukur tingkat peralihannya pelanggan. Yang kedua, perusahaan harus membedakan sebab kekurangan pelanggan, ya. Yang ketiga adalah perusahaan perlu memperkirakan berapa laba yang hilang ketika dia kehilangan pelanggan, dan yang keempat, perusahaan perlu menghitung biaya untuk menurunkan tingkat peralihan pelanggan. Nah, serta yang kelima, hindari mengabaikan untuk mendengarkan pelanggan.
Ini sangat penting dari 5 ini, terutama yang nomor 5. Kita jangan sekali-sekali terlena atau mungkin mengabaikan apa yang disarankan oleh pelanggan. Ini sangat penting untuk kemajuan perusahaan kita. Karena pelanggan itu adalah paling utama. Konsumen itu paling utama. Apa yang kita harus lakukan bersama itu harus berdasarkan dengan kepuasan dari pelanggan. Nah, customer relationship management ini tujuannya adalah untuk menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Yang dimaksud dengan ekuitas pelanggan adalah total nilai umur semua pelanggan perusahaan yang didiskontokan. Jadi semakin setiap pelanggan semakin tinggi ekuitas pelanggan. Mohon maaf saya sebutkan misalkan pelanggan di motor itu merek Honda misalkan. Mohon maaf saya sebutkan mereknya. Nah, ketika ada pelanggan Honda sampai awal bangkitnya Honda atau mungkin adanya Honda di Indonesia, maka sampai sekarang orang akan masuk terus, pelanggan akan tetap setia pada merek tersebut. Nah, menurut Rusdan Rusdan Lemon ini membedakan ada 3 faktor, ada ekuitas nilai, ada ekuitas merek, dan ada relationship. Nah, level pemasaran relasional ini ada 5. Yang pertama adalah pemasaran standar. Ada pemasaran relatif, ada pemasaran bertanggung jawab, ada pemasaran proaktif, ada pemasaran kemitraan. Kalau kita melihat dari 5 level pemasaran ini, maka kalau kita gabungkan apakah ada banyak pelanggan, ya, apakah sedang pelanggannya atau sedikit pelanggannya, maka di margin tinggi ada margin sedang, ada margin rendah di sini. Kita bisa melihat bagaimana ketika margin tinggi untuk banyak pelanggan harus bertanggung jawab, dan bagaimana ketika margin sedang banyak pelanggan itu harus reaktif, dan bagaimana ketika masih margin rendah banyak pelanggan itu juga masih dasar atau reaktif. Bahkan sampai selanjutnya misalkan di sedikit pelanggan marginnya atau keuntungannya kita rendah, maka harus bertanggung jawab. Kalau sedang harus kita proaktif, ya, sedangkan harus di margin tinggi harus bersifat pada taraf kemitraan dan lain sebagainya. Baik, demikian saudara-saudara yang perlu saya sampaikan untuk mata kuliah sore hari ini. Mohon maaf, kita jumpa kembali pada video saya yang selanjutnya di mata kuliah saya di manajemen pemasaran untuk selanjutnya. Terima kasih. Akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.